Halo guys, selamat datang di channel ChatGPT Indonesia. Ya, ini adalah channel spesial ya, yang kita membahas tentang Warga Plus 62 dan ChatGPT yang katanya akan menggantikan Google ya. Dan katanya ini akan lebih cerdas daripada Google. Apa benar seperti itu ya? Ini adalah sebuah robot AI ya. Kalau orang Indonesia bilang tuh AI, Artificial Intelligence. Jadi ini adalah sebuah robot AI berbasis platformnya website. Nah, kamu bisa nanya-nanya apapun di sini ya. Kamu bisa nanya apapun, apa yang kamu mau ya. Contohnya di sini, gimana itu komputer kuantum ya. Habis itu creative idea from 10 years old birthday. Misalnya kamu nggak punya ide untuk gimana cara ngerayain ulang tahun ya untuk anak umur 9 tahun, yang 10 tahun ya gimana ya. Ini adalah sebuah robot AI yang dikembangkan oleh Bapak Elon Musk ya. Bapak Elon, Mas Elon ya, yang mengembangkan sebuah proyek tertentu di sini. Dan ini juga saya bingung di sini ya. Dan nggak ada yang namanya iklan di sini ya. Nggak ada yang namanya iklan. Gua nggak tahu dia dari mana dapat duitnya. Dan coba kita tanya-tanyain ya. Sebelumnya saya sudah bikin video sebelumnya, tapi ternyata sudah saya tanya-tanyain di sini ya guys ya. Sudah saya tanya-tanyain, yaitu yang pertama itu apa yang Anda ketahui tentang Warga Plus 62 ya. Dan dia tahu itu Plus 62 itu orang Indonesia, dan itu benar ya. Saya memiliki pengetahuan umum tentang geografi, sejarah, budaya Indonesia ya, tetapi tidak memiliki informasi spesifik. Habis itu untuk pertanyaan kedua saya juga tanya di sini ya. Siapa saja yang pernah menjadi presiden Indonesia? Dan ternyata dijawab dengan sangat-sangat ini ya. Sangat-sangat mantap jawabannya ya guys ya. Ini ada 7 presiden Indonesia dan ini disebutkan 7-7-nya dan lengkap dengan tahunnya ya guys ya. Cukup pintar ya ChatGPT. Habis itu susunan kabinet. Nah, jadi ChatGPT ngasih tahu di sini, saya hanya memiliki informasi terbaru hingga 2021 ya. Ini sekarang sudah 2023, mungkin belum update aja Mas Elon ya. Mas Elon nanti bisa ngupdate ini ChatGPT, mungkin bisa tahu lebih banyak, bisa jauh lebih pintar ChatGPT-nya ya. Dan ini ada informasi daripada ChatGPT tadi, ada menteri ini katanya, menteri berbagai departemen pemerintah seperti keuangan, luar negeri, pertahanan dan lain-lain. Presiden Indonesia memimpin kabinet. Nah, oke. Dan saya juga tanya sesuatu ya lagi ya berikutnya, siapa menteri Indonesia yang paling populer ya? Saya tanya ini sini ya. Jadi jawaban daripada ChatGPT awalnya dia merendah ya. Tidak ada menteri Indonesia yang dapat dikatakan paling populer katanya. Wah. Oke, secara universal karena popularitas tergantung daripada berbagai faktor dan pandangan politik, gaya kepemimpinan dan lain-lain ya. Ya, sangat-sangat objektif sekali ya ChatGPT di sini ya. Dan beberapa menteri yang banyak dikenal ya. Tadinya saya pikir di sini nggak disebutkan ya oleh ChatGPT ya. Ternyata nomor 1 itu adalah Bu Sri Mulyani di sini ya sebagai Menteri Keuangan di sini, dan Ibu Retno nomor 2 Menteri Luar Negeri, dan nih Bapak Menteri kita Bapak Nadiem Makarim di Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di sini, Kemendikbud. Nah, ini Bapak Nadiem Makarim itu nomor 4, dan Bapak Budi Gunadi Sadikin Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun di sini tetap aja di ranking sama si ChatGPT ya. Dan saya pikir ini nggak akan dijawab ya. Oke guys, kita akan lanjutkan aja tanya-tanya daripada ChatGPT. Tadi katanya di sini dia tahu dengan geografi ya. Geografi is okay. Sejarah coba kita tanya. Oke. Kita tanya aja, bagaimana sejarah kelam Indonesia masa lalu yang sebenarnya. Oke. Coba kita tanya, dia tahu apa terkait dengan sejarah Indonesia yang kelam di masa lalu ya. Sejarah masa lalu Indonesia, sejarah Indonesia masa lalu sangat kompleks dan beragam, termasuk masa-masa kelam. Wah, beberapa peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai masa kelam daripada sejarah Indonesia meliputi peristiwa lengkap tahunnya guys ya, 1965
Itu pemberontakan G30 PKI yang dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia. Dan setelah pemberontakan ditumpaskan, ribuan orang diduga terkait dengan PKI pun ditahan, dipenjara dan dan berikutnya, ini Bapak Era Soeharto kita disebut masa kelam ya sama si ChatGPT ya. Era Soeharto, pemerintahan Presiden Soeharto dari tahun 67 sampai 98 dicirikan sebagai kebijakan pemerintahan yang sangat representatif yang dikritik oleh sebagai diktatur ya katanya di sini ya. Ribuan orang diduga sebagai aktivis politik, pengacara dan pengkritik pemerintah ditahan dan penjara. Dan yang tiga, konflik Aceh dan Papua. Kedua provinsi ini mengalami konflik bersenjata dengan pemerintah Indonesia selama bertahun-tahun yang menyebabkan kematian ribuan orang dan pengungsi. Ya, coba kita oke. Nih, coba aja kita klik di sini ya, ada generate respon. Mungkin aja responnya akan berbeda untuk yang berikutnya ya. Oke. Coba kita lihat, tadi ada 3 ya. Oke. Nah, ini udah beda lagi kalimatnya ya. Di mana terjadi kekerasan, diskriminasi dan tindakan kebijakan merugikan masyarakat katanya. Dan nah, udah tahun 1945 pula. Artinya dia punya banyak banyak informasi tentunya ya. Yang tadi yang pertama itu adalah pemberontakan G30 PKI di sini ya. Tapi di sini nggak nomor 1 jadinya ya. Yang nomor 1-nya malah pengalihan kekuasaan dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1945. Kita tetap aja ya ada G30 PKI ya. Coba kita ajak ngobrol aja nih ChatGPT-nya ya. Oke. Bentar, dia belum selesai ngetiknya ya. Dan ternyata panjang juga yang dia tahu ya. Dan ini jawabannya sangat-sangat konkret sekali. Ini sangat berbeda kalau kita chatting ya. Kalau pakai Google itu artikelnya banyak banget, kita bisa klik satu-satu. Ini kayak kita chatting aja. Coba kita tanya lagi dong. Nah, lagi dong. Nah, apakah dia ngerti? Berikutlah beberapa peristiwa lain. Nah, bener ya, bisa diajak chatting bahasa Indonesia ternyata ya. Ada kerusuhan Mei 98 katanya, unjuk rasa massal, bener ya, ini tahun 1998 itu. Ada konflik Papua, nah melibatkan tindakan kekerasan daripada pembatasan akses informasi oleh pemerintah Indonesia terhadap wilayah Papua. Pembatasan hak asasi manusia, seperti LGBT ya. Saya nggak mau komen terkait hal ini ya guys ya. Saya nggak mau komen terkait hal ini. Coba kita klik lagi dong ya. Lagi dong. Nah, lagi dong. Nanti kita enter aja. Sudah selesai ya. Kita lagi dongnya. Lagi dong. Apa yang dia ketahui terkait dengan sejarah Indonesia. Berikutlah beberapa peristiwa lain yang dikatakan. Tadi sudah ada 4 ya, di atas 4, tambah lagi 3 ada 7 ya. Nambah lagi nih Timor Leste ya. Ini peristiwa Tanjung Priok tahun 1984, unjuk rasa dipimpin oleh warga Muslim dalam protes. Nah, ada 7, 8, 9, itu banyak ya. Jadi kalau kita kulik-kulik informasi daripada ChatGPT ini, dia bakal keluar semua ya. Mungkin kalau kita ketik di sini semuanya aja sekalian gitu ya. Semuanya. Semuanya aja dong sekalian. Nah, ya. Nah. Masih belum selesai dengan ngetiknya. Dia ada 7, 8, 9, 10, 11 ya. 11. Kita nambah lagi. Apakah bisa nambah? Ada 11 ya. 11 kejadian ya. Nah, ini dia. Balik lagi di atas tadi. Masa Orde Baru. Tadi kayaknya dia bakal ngeluarin semuanya sepertinya ya. Ada untuk proklamasi kemerdekaan tahun 1945, konflik Orde Baru ya. Yang G30 PKI tadi. Habis itu reformasi menuju demokrasi pada tahun 90-an.
kerusuhan pada Mei 98, ada konflik Papua, dan di sini ada pembatasan hak asasi. Ada tadi di atas ya. Kita minta semuanya aja sekalian ya. Ada nomor 7 konflik Timur Leste. Oke. Lagi. Apakah cuman itu? Tanjung Priuk sudah tadi ya. Ada 8 dan oke, next. Oke, next lagi. Kita cukup banyak yang diketahui oleh ChatGPT ya. 10 ya, 10. Kekerasan aktivis manusia, jurnalis, termasuk intimidasi, dan oke, ini hanya beberapa contoh. Nah, masih merendah aja nih ChatGPT ya, padahal dia tahu semuanya ya guys ya. Ini cukup, apakah ini informasi akan berguna, dan apakah ChatGPT akan membantu kita tentunya dalam mencari informasi. Dan oke, tentang sejarah Indonesia dia tahu semua, warga negara Indonesia plus 62 di sini, deretan presiden kita, kabinet kita yang paling populer dia tahu. Habis itu sejarah kelam Indonesia pun dia juga tahu ya guys ya. Jadi ada total 10 ya. 10 peristiwa, 10 peristiwa penting dan fenomena dalam sejarah Indonesia tentunya ya guys ya. Oke guys, gitu aja mungkin video kita kali ini. Next kita akan tanya-tanyain lagi nih ChatGPT terkait dengan hal yang lain ya guys ya. Ini fokus kita ke sejarah Indonesia tentunya ya guys ya. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya.